Oke, time out. Kembali lagi bersama saya Maurice Kansil di sini bersama dengan Pak Dhani Kosasi. Wah, Living by Mandiri Indonesia Triaksi Turnamen. Bagaimana Pak Dhani, sehat ya? Sehat, luar biasa. Sehat ya? Sehat, luar biasa. Saya lihat di IG-nya tuh kemana-mana tuh. Hari ini di mana, ada di mana, wah pokoknya keren banget lah. Itu gimana Pak? Menyiasati untuk keliling gitu Pak? Saya pikir dari berkali-kali saya akan hidup di basket hampir 40 tahun lebih ya. 40 tahun ya? Ya, kalau saya pikir jarang ada ketua yang sampai ke daerah untuk keliling. Itu iya. Itu yang jadi konsentrasi saya, karena saya pikir kalau ketua-ketua yang lain mungkin pejabat, mungkin juga businessman yang tidak ada waktu. Kau ini mengerti banget ya. Kebetulan saya ini kan orang lahir dari keluarga basket. Dari keluarga basket. Jadi saya pikir kenapa kita nggak coba ya memanusiakan pengurus-pengurus di daerah. Oke. Ikut terlibat di daerah sendiri ya dengan orang-orang yang memang kompeten Pak ya. Karena saya pikir ketika saya masih jadi pelatih di kampung saya, Semarang, kedatangan ketua Pengkap aja seneng. Oke. Apalagi kalau ketua umum PB Perbasi mau turun ke bawah, itu kan mereka merasa dihargai, di-appreciate gitu ya. Apa ya? Kita nggak kasih duit ya kan, nggak kasih apa. Paling saya bawain bola 2 biji. Tapi kan manusia tuh perlu perhatian dari kita. Kalau menurut saya kok itu ya lebih. Yang saya punya waktu. Ketua yang lain mungkin punya kedudukan, punya apa yang mereka bisa menyumbang prestasi dari sisi lain. Iya. Tapi sisi saya adalah punya waktu dan kebetulan saya pelaku olahraga bola basket gitu aja. Iya, dan bisa melihat secara langsung Pak ya. Iya. Oke, nah berarti saya punya pertanyaan sedikit nih Pak nih. Tentang sejarah Pak Dhani Kosasi sendiri naik jadi ketum Perbasi. Itu gimana sih Pak prosesnya? Saya sebenarnya naik ini juga bingung ya. Saya tidak ada sedikit pun dalam pikiran saya untuk jadi ketua Perbasi. Sama sekali sebelumnya? Sama sekali. Karena saya ini adalah dari kecil sudah menjadi pelatih bola basket. Ketika saya berumur 17 sudah stop bermain, terus pindah ke pelatih. Jadi saya pikir saya hanya bagaimana mencapai karir saya pada puncak. Ternyata setelah jadi pelatih, akhirnya jadi manajer di tim nasional. Manajer tim nasional saat itu saya masih di Satya Wacana Salatiga. Ya, saya nggak tahu. Satu hari aja saya masih ingat. Saya waktu itu tahun berapa ya? 11 tahun yang lalu saya jatuh main basket. Kok bisa Pak? Kenapa itu? Ya ketabrak sih kalau gitu. Main veteran-veteran gitu ya. Iya. Akhirnya dokter katakan, awas loh ini bisa lumpuh. Ini cukup ya? Karena leher saya harus segera dioperasi. Singkat cerita lah saya melakukan operasi itu di Malaysia. Ya, jadi beberapa teman-teman support dana untuk berangkat ke Malaysia untuk dioperasi leher saya. Setelah pulang saya pikir masa saya udah habis. Ya udahlah, sudah gini ngapain lagi? Ya saya tetap sama anak-anak basket di Salatiga sebagai head coach sana saya tetap aktif lah. Satu saat saya menatar ke Medan, jujur lagi menatar ke Medan. Dan hari pertama menatar, hari kedua menatar. Hari ketiga itu saya tidur di hotel, salah satu hotel, saya pagi-pagi bangun. Saya terpikir, apakah saya sudah selesai sampai sekarang? Sempat terpikir seperti itu? Ya, tapi saat itu ada satu, nggak tahu itu satu suara atau suatu dari luapan hati. Kenapa nggak jadi ketua Perbasi aja? Ketua umum Perbasi. Saya pikir itu jauh dari pemikiran saya. Jauh lah. Apa yang mau saya andalkan? Tidak pernah terbesit sebelumnya. Nah, kedudukan kagak ada, duit kagak ada. Iya. Saya ini saya dokteran Chinese, orang minoritas. Apa aja yang mau saya andalin? Tapi saat itu saya dengar satu suara yang bisikan yang kuat sekali lah. Udah kamu jadi ketua Perbasi aja.
kamu jadi ketua umum Perpelasi. Saya nggak percaya. Saya pikir apa? Saya pengen ngomong. Ya ampun. Dan saya melihat sebelah saya adalah salah satu pemain yang hari ini masih main di IBL. Namanya Ari Arfian. Oke. Anak itu waktu itu cedera ikut saya. Terus saya pikir dia masih tidur sebelah saya. Saya pikir setengah jam lagi, saya pikir setengah jam saya dengar sekali suara itu, oke, saya harus segera putuskan untuk maju sebagai ketua umum Perpelasi. Wow. Ya, cuma itu aja ceritanya. Oke. Jadi nekat aja. Modal nekat. Nekat ya udah, pulang, ayo kita saya temen galang kekuatan untuk masuk ke sebagai ketua umum. Berarti ini bukan terkonsep dari kecil sudah memimpikan untuk menjadi seorang ketua Perbasi atau enggak sebagai pejabat olahraga, enggak ada Pak ya, enggak ada terlintas ya? Aku boleh ngomong lah Iya. ya. Dari kami orang-orang keturunan Tionghoa ini, dari kecil ya doktrinnya bagaimana cari duit. Gimana caranya cuan? Cari duit, ya tidak ada lain. Benar. Harus itu. Benar. Tapi saya juga nggak tahu dari kecil saya senang di dunia bola basket. Oke. Karena kebetulan papa saya ada seorang ketua umum bola basket di Semarang. Oh, oke. Jadi dari kelas SD, SMP, SD itu saja harus dibawa ke lapangan. Itu mungkin yang membuat saya bisa menyenangi di bola basket itulah. Oke. Tuh dengerin para rekan muda di sana, iya kan? Harus seperti itu Pak ya. Harus punya tekad, ibaratnya main sudah selesai, coach sudah selesai. Ternyata ada lagi tugas selanjutnya Pak ya. Ya. Ya kan? Seperti itu. Wah, keren banget Pak. Oke. Aku lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Berarti kiprah Pak Dani Kosasi sebelum jadi ketum dan selama menjadi ketum. Kiprahnya apa aja sih Pak? Aduh, Boleh saya dijelasin nggak? sebelum jadi ketum tuh, saya adalah seorang pelatih di klub-klub kecil lah. Oke. Saya menjadi pelatih PON Jateng. Oke. Saya menjadi asisten pelatih di tingkat nasional. Oke. Saya ya suka menatar ke daerah-daerah. Oke. Pengen bagaimana mengembangkan bola basket. Jadi memang itu kiprah saya sering seneng keliling. Dan ternyata memang di dalam hati saya itu punya satu kekuatan. Ayo bangun generasi muda ini untuk menjadi pemain basket. Jadi saya keliling tuh memang cari pemain muda. Oh gitu. Sehingga banyak pemain muda yang saya galang, saya latih berapa tahun, mungkin ada jadi pemain nasional, ada jadi apa saya nggak tahu lah. Tapi banyak pemain nasional lahir. Bukan saya yang bagus, tapi karena memang tim kepelatihan kami yang bagaimana bisa membuat anak-anak muda ini punya hasil yang maksimal. Gitu. Oh, support system itu penting ya Pak ya? Support system itu penting Iya. banget ya? Oke. Jadi kalau menurut saya tidak ada namanya Superman, yang ada semuanya super tim. Seperti itu. Kalau kita tetap mau pakai Superman, kita akan hancur, pasti hancur. Bener, bener. Seorang Michael Jordan aja bisa juara setelah dia bisa main selama sama timnya ya? Iya. Bukan dia one man show. Nggak mungkin, Nggak itu bisa. udah hal yang nggak mungkin sekali. Keren. Oke, pertanyaan ketiga. Berarti arti basket untuk seorang Pak Dani Kosasi? Waktu kecil saya nggak ada tahu apa-apa, artinya cuma seneng main basket. Cuma sekedar seneng? Seneng. Oke. Dan saya berpikir bisa main basket ketika saya tani top, melihat mantan-mantan pemain yang zaman itu main di kota saya, apalagi zaman itu ada satu lahir pemain top di Semarang kan, Sony Hendrawan, dia legendaris di legend. Indonesia, legendaris di Asia. Iya. Saya pikir satu saat saya akan menjadi itu. Oke. Tapi ternyata memang bukan jalan saya. Oke. Bukan jalan saya akhirnya apa yang saya ambil? Saya ikut di tim nasional pelajar. Oh. Setelah ikut di tim nasional pelajar, pulangnya bukannya dikasih support oleh pelatih tim nasionalnya, malah saya dikasih jujur satu kata-kata yang membuat saya bisa down. Kenapa itu Pak? Setelah pulang, saya masih ingat di Senayan, dia duduk sama saya. Pelatih ini namanya Pak Bambang. Oke, tahun berapa itu Pak Pak? Bambang Setiawan, lupa saya umur 17. Aduh. Pak Bambang Setiawan itu kalau Iya. nama Chinese-nya Koh Gesiang, Oke. dia pelatih nasional di Surabaya, sebetulnya. Oke. Dia melahirkan banyak atlet. Ketika saya pulang nasional, dia bilang gini, lu nggak sadar kalau badanmu ini nggak cocok untuk main basket. Ya ampun. Gemuk, pendek,
nggak terlalu cukup tinggi. Kenapa lu nggak berpikir menjadi wasit atau menjadi pelatih? Dia ngomong belak-belakan, cara gamblang. Padahal saya pikir ini kan kayak orang mau bunuh karir. Iya, karir. Saya bilang, iya. Coach yang apa nggak salah ini? Dia bilang, kamu pikir deh. Kenapa saya bilang gini? Karena aku ketika melihat kamu bermain bola basket, kamu punya satu yang tidak orang lain punyai. Kamu punya satu leadership yang kuat sekali. Oh. Coba deh kamu pindah. Ada sisi baik yang bisa diambil ternyata. Coba kamu pindah. Oke. Setelah berpikir 3 malam, mulai umur 17 saya memutuskan saya berhenti bermain. Berarti retired di 17 tahun? 17 berhenti, saya langsung jadi pelatih di umur itu. Ya ampun. Tuh dengerin tuh, jadi bukan berarti muda tidak bisa berprestasi Pak ya? Ya. Harus bisa berprestasi. Kalaupun dibikin, ibaratnya zaman sekarang kena mental Pak. Kalau digituin tuh, anak zaman sekarang, wah diomongin gitu langsung ngedrop. Ya. Sedangkan Pak Dhani ngelihatnya beda. Lihat, oh ternyata apa yang dilihat dengan Coach Bambang ini beda. Oh ternyata leadership yang ada untuk kepelatihan, ya kan? Tapi boleh saya sampaikan begini Mas, sebetulnya ya, setiap manusia itu sama kok. Ketika dikatain pasti akan down. Iya, mental. Tetapi tunggu berapa hari lu harus berpikir, apakah perkataan itu benar atau salah? Ya. Kalau kita nganggap itu hanya bullying ya, habis. Oke. Tapi kalau kita melihat itu adalah satu saran yang baik, kenapa tidak kita ambil langkah itu? Ya, betul. Kenyataan apa yang saya putuskan menjadi karir saya sampai sekarang. Wah, gila, keren. Berarti berterima kasih juga dengan Coach Bambang ya? Ya, dia almarhum lah, almarhum. Ya, dia senior, saya senior. Iyalah, ibaratnya Pak Kosasi aja umur 17 tahun, apalagi dia sudah menjadi pelatih. Oh, iya. Tapi Coach Dhani ini berarti sangat muda waktu itu ya? Melatih ya? 17 tahun? Umur 17 ya, saya masih ngelatih, awal saya melatih anak-anak SMP, SD gitulah. Mantap, keren. Tuh, jadi basket itu tidak hanya sekedar kalian sebagai pemain Pak ya? Ya. Iya kan? Bisa jadi coach, bisa ya, jadi wasit. Kalau mau berkarya nggak harus jadi pemain. Nggak selalu ya? Kenapa kita nggak jadi pelatih, nggak jadi wasit? Kenapa nggak jadi pebisnis bola basket? Betul. Benar. Harusnya seperti itu. Iya. Jangan sampai saya bilang dunia bola basket ini dikuasai orang yang nggak tahu basket. Cakep. Saya setuju banget tuh. Saya setuju banget. Apalagi Bapak ini dua kali Pak ya? Iya. Jabat ya? Iya. Ketum ya? Iya. Wah, keren. Semoga 3 periode. Kita doakan. Saya doakan. Karena memang harus seperti ini. Orang yang mengerti di bidangnya. Dia mantan pemain, dia mantan pelatih, dan dia mau turun ke bawah. Itu yang terpenting. Kalau enggak, kayak tadi kan, hanya menyisihkan dana, tapi nggak pernah turun ke bawah. Karena waktunya mungkin nggak ada. Nggak ada, iya. Tetapi memang basket nggak luput tuh Mas. Ini saya juga ingin sampaikan mumpung hari ini saya ketemu. Basket butuh dana. Jelas. Basket butuh waktu untuk mengurus. Jelas. Basket butuh link. Betul. Kalau linknya tidak kuat juga tidak. Benar. Basket itu butuh kuasa. Betul. Dan basket itu yang terakhir ada butuh menjadi kehidupan kita. Kalau 5 ini kita cuma punya 1 udah jangan kita kuat. Iya. Saya pikir saya link cukup kuat kan dari kecil saya ngelatih. Iya. Saya adalah orang yang punya waktu untuk ngurus. Oke. Dan memang hidup saya di itu. Saya nggak punya kekuasaan, saya nggak punya uang. Oke. Tapi saya bisa menggalang tim saya dengan dua ini. Iya. Kan harus seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa ya, udahlah janganlah. Ngada-ngada ya, ya. Itu namanya mau memaksakan nggak usah. Bener, ya. Ngada-ngada. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat ya. Tanggapan, aku panggilnya berarti Papa Dhani aja. Yeah. Karena papanya basketball nih kalau gitu. Dari tahun 70. Berarti apa tanggapan Papa Dhani tentang Living by Mandiri Indonesia 3x3 Turnamen? Apakah harus rutin diadakan atau seperti apa? Silakan. Saya ketika dikasih tahu bahwa 3x3 ada yang mau mengambil untuk diadakan, saya sangat bahagia sekali. Senang ya, kenapa Pak? Tidak gitu loh. Karena semua tidak mungkin diurusi Perbasi secara langsung. Perbasi harus punya tangan-tangan di bawah itu yang untuk mengerjakan itu. Iya, yang mau mengurus ya. Pak, Perbasi harus merupakan regulator saja. Yang menjalankan semua orang yang punya hati untuk bola basket Indonesia.
Sekarang IBL sudah ada namanya grupnya yang ngurusin. Iya. Sekarang Trixie ada yang ngurusin. Betul. Saya undang lagi kalau ada yang mau. Liga 18 tahun. Iya. Kenapa nggak kita buat Liga Indonesian Development League untuk mempersiapkan anak-anak yang menuju ke IBL? Oh, oke. Ada jenjangnya ya, Pak? Kenapa kita kok belum ada orang yang terbeban dengan Liga Putri? Ayo monggo loh. Saya secara hati terbuka, Perbasi membutuhkan uluran tangan semua masyarakat. Perbasi bukan milik saya. Oke. Perbasi bukan miliknya orang-orang ini, tapi Perbasi adalah milik semua masyarakat bola basket Indonesia. Keren. Speechless saya. Gak bisa ngomong apa-apa. Berarti memang kegiatan ini memang harus diadakan rutin ya? Harus. Kalau saya pikir, kalau kita lihat tahun pertama ini, kalau orang bilang apa? Ya, kalau kurang tahun depan diperbaiki dah. Oke. Menurut saya tidak ada satu penyelenggara di dunia yang sempurna. Betul. Karena waktu itulah membuat manusia sempurna. Benar. Nah kalau kita nggak perlu waktu ya, kita jadi Tuhan saja. Betul. Oke, berarti harus tetap continue, Pak. Harus, saya berharap continue, ya? Selesai pertandingan ini nanti kita evaluasi lagi. Next kita kerjain, apa yang kita tambah. Oke. Pasti lebih bagus. Keren. Oke, pertanyaan kelima adalah harapan Pak Dani Kosasi sendiri untuk para partisipan. 3x3 ini dulunya dibuat jujur untuk menambah orang suka bermain basket. Oke, tapi dengan Karena pemain yang kecil-kecil. Iya. Karena sedikit aja 3 orang. Sedikit, iya. Karena kalau 5 on 5, 5 lawan 5, itu satu tim 10 orang, 12 orang. Betul. Dan satu sekolah yang main cuma 12. Iya. Anak-anak kemana semua itu? Iya. Tapi kalau 3x3 kan boleh ngirim 40 tim, 30 tim terserah. Benar. Kalau 20 tim ya 20 kali 3, 60 orang udah. Benar. Itu sebenarnya 3x3 pertama dibuat sebagai olahraga yang membuat anak-anak selalu bermain basket. Oke. Dan 3x3 adalah tempat di mana di jalan, di mall, di mana pun bisa main. Oke. Maka saya berharap partisipan yang datang ini, kalian dan juga partisipasi. Kalian harus membangun untuk menjadi prestasi yang baik di kalangan 3x3. Tuh dengerin tuh para anak muda di luar sana. Oke. Bener. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-6. Harapan Papa Dani nih untuk para pemenang gimana? Pak, bisa jelasin nggak? Saya harap para pemenang ini nanti bisa kita rekrut ke Perbasi. Tuh. Nggak kaleng-kaleng loh. Karena saya pikir gini, 3x3 ini kita Indonesia harus segera membuat 8 putra umur 16, mungkin 8 putra umur 18, 8 putra umur 23, dan putri juga umur-umur ini. Oke. Sehingga kita fokuskan 8 orang ini untuk mengambil nilai di 3x3 dunia. Karena 3x3 juga pertandingan ini berdasarkan penilaian. Tambah kita banyak ikut, tambah kita dapat nilai. Betul. Dan nanti yang boleh berangkat di kejuaraan Asia, kejuaraan dunia itu adalah orang-orang yang mempunyai nilai tinggi. Iya. Jadi kalau kalian cuma juara di sini dan terus tidak mau mengejar nilai, Benar. habis selesai. Dan Habis. selesai itu ya. Dan Indonesia nanti kalau mau mengirim susah karena tidak ada punya anak mempunyai level tinggi gitu. Ini harus kita beritahu 3x3 penilaiannya beda dengan 5on5. Oke. Sangat beda. Tuh, jadi kalian di luar sana, khususnya yang sudah ikut ya, sudah join, bergabung. Jadi jangan puas karena sudah menang, sudah cukup. Ternyata enggak ya, Pak ya. Masih ada level berikutnya ya. Iya, karena Akan ada level kalau juara nilainya berapa, dia ikut nilainya berapa, dia masuk level itu berapa, dia persentase dapat nilai. Oke. Dengan itu kalau dia mengumpulkan nilai terbaik, tidak bisa dipungkiri FIBA Asia cuma ngundang orang itu, nggak ada ngundang orang lain. Oke. Dan Indonesia ketika dikasih undangan oleh FIBA Asia, tolong kirimkan tim yang boleh main di situ hanya 9 anak ini, kita pilih tidak 9. Oke. Kalau kita nggak masuk dalam itu ya salah kita. Oh, seperti itu jadinya. Jadi ini kadang-kadang yang di luar ngomongin, kenapa kok milih itu? Kenapa nggak milih ini? Ini kan lebih bagus. Dia lebih bagus tapi ikutnya setahun sekali. Oh, itu yang menjadi Yang lebih jelek ikutnya setahun 50 kali, dia masuk pasti.
Tuh, jadi menjawab pertanyaan kalian yang kadang-kadang memang seperti itu, Pak. Ya, Memang ada kayak pertanyaan Perbasi ini Iya. menganak jadikan ini. Bener. Perbasi itu terima apa? Aduh. Bener. Nggak ada, Tuh, nggak ada, dijelasin nggak ada, langsung nggak sama ada, ketumnya. nggak ada. Sama Papa Basket Indonesia nih, langsung dijelasin. Oke, jadi gini nih Pak, ini kita pertanyaan ketujuh, menutup pertanyaan kita jadinya ya. Pertanyaan ketujuh adalah, adakah program Perbasi untuk para pemenang jika ada apa kiranya? Bisa dijelasin detail nggak? Tadi kan Tadi saya pikir anak-anak yang nanti ada di selesai juara kita lihat di event ini, pasti kita akan kumpulkan menjadi 8 yang terbaik di Indonesia. Oke. Itu kan ada promosi degradasi, tapi tidak bisa terus promosi. Kita akan tetap kita kumpulkan 8 orang ini, bukan TC, tapi tetap dipantau terus. Ayo, kalau ngejar nilai, harus ngejar nilai, dikejar terus supaya dia bisa di high level. Jadi anak-anak ini juga Perbasi kalau mau ngirim orang adalah orang 8 dulu. Saya kirim terus. Saya kirim 8 orang itu dengan dimodali Perbasi supaya dia mencapai nilai tinggi. Oke. Kemudian kalau di luar negeri mereka kan nggak bisa berangkat. Justru Perbasi akan mengirimkan mereka. Ketika mereka mengirimkan, levelnya mereka naik. Kita fokus pada 8 orang, kalau belum 4-6 orang aja. Jadi harus seperti itu. Indonesia harus berfokus membangun sekitar 6-8 anak untuk pada kelompok umur mereka masing-masing. Itu yang kita lakukan supaya mereka segera bisa menjadi tulang punggung di tim nasional kita. Nah Pak, sebelum saya tutup, jadi gini nih, ada satu pertanyaan dari saya sini ya, saya pribadi. Sebenarnya Perbasi sendiri menyediakan beasiswa nggak sih buat para pemain-pemain muda yang berprestasi khususnya? Bisa dijelasin nggak? Jadi mereka melek gitu loh Pak. Jujur ya, gimana Pak? Sudah mengajukan ke sponsor tahun ini. Ya kita doain aja lah ya. Amin. Saya berharap ada 8 anak setiap tahun yang bisa kita beasiswai sekolah di luar negeri. Karena kemungkinan kompetisi di negara itu lebih ketat, lebih high level lah. Kita kan nggak bisa mengatakan bahwa basket itu harus di kota negara itu. Kenapa kita nggak coba anak-anak kirim ke Kanada? Kenapa nggak coba ke Australia? Kenapa nggak coba kirim ke Serbia, ke bilang Kostoro, bilang ayo datang. Saya berpikir kalau ini program ini disetujui oleh sponsor kami, saya berharap ada 8 anak tiap tahun akan kita sekolahkan ke luar negeri. Tetapi tidak boleh tinggal di luar. Mereka tidak tinggal di kedutaan besar Indonesia. KBRI berarti ya? Saya nggak mau anak-anak itu liar di luar. Tetap terpantau loh Pak ya? Nah, dengan itu, ketika Indonesia butuh, dia bisa pulang. Kita ambil contoh beberapa pemain yang di luar negeri yang sudah cukup berhasil. Seperti Agassi. Ketika dia masih umur 16, saya ingat anak itu ya kok seperti biasa. Ternyata ketika dia ada di Amerika, di Spanyol, terus bom naik gitu. Kita nggak lihat lagi ada berapa anak di Amerika. Kayak sekarang kita lihat seperti Derek Michael yang ke NBA Academy ini. Kita berharap apakah dia bisa nanti membela Indonesia lebih bagus. Kalau Derek Michael di SEA Games ini atau di tim nasional ini karena bagus, harusnya bangsa Indonesia mulai ayo kumpulkan duit kalian untuk membangun generasi muda kita di basket ini. Amin. Harapan sangat besar sekali. Betul. Ya karena saya tahu loh Mas, ini saya ngomong aja, kita tidak bisa menuntut mereka hanya bermain basket. Tapi harus memikirkan studi mereka. Tapi yang banyak dilupakan oleh para pelatih kita sekarang, bagaimana membangun karakter itu. Betul. Ini yang harus saya setiap kali ngomong, jangan banyak pelatih, jangan banyak pemain yang hancur bukan karena prestasinya, hancur karena kehidupan nggak baik. Liar tadi ya Pak ya. Nah, kalau liar nggak bisa, harus dijaga. Semua harus terprogram dengan baik. Dan memang orang terprogram nggak enak ya, karena memang harus seperti ini. Memang harus seperti itu, terschedule hidupnya. Tapi ya itulah dunia profesional. Mungkin kalau ini sudah mau akhir dari pertemuan, saya sampaikan. Kalau bola basket Indonesia tidak berpikir bagaimana membangun industri yang besar, lebih baik stop.
Tuh. Penutup closing yang sangat dalam di acara Time Out kali ini. Papa Dhani, pokoknya sehat terus. Terima Saya kasih. panggilnya Papa Dhani kenapa? Terima kasih. Karena beliau dari tahun 70 sampai hari ini berdedikasi tinggi pada bola basket Indonesia. Living legend. Terima kasih. Sehat terus, Tuhan Terima kasih, berkati. Tuhan Sampai ketemu berkati, lagi. Tuhan berkati. Iya, terima kasih, sampai ketemu di acara selanjutnya. Bye-bye.